pernah mendapatkan penghargaan di tahun 2016 ya kan, dalam kategori museum tercantik. Bagaimana tim pengelola Museum Chong Afi Mansion ini merawat fasilitas yang ada di rumah Chong Afi Mansion? Saya dan teman-teman di Museum Chong Afi Mansion ini tentu saja tidak puas atau cukup hanya ketika mendapatkan sebuah apresiasi atau penghargaan saja. Tentu saja kerja tuntas harus terus kita tunaikan gitu. Jadi kita terus berinovasi, terus mengadopsi banyak informasi ataupun pengetahuan-pengetahuan dari museum yang lainnya ya. Biasanya saya sering sekali melakukan diskusi ataupun sharing dengan teman-teman di Amida ya, terkhusus untuk Ibu Sri Hartini. Mudah-mudahan beliau nggak kapok, nggak capek dengar banyak pertanyaan ataupun keinginan saya untuk membuat Museum Chong Afi Mansion jauh lebih baik ke depannya gitu. Misalnya kita tentunya terus menjaga dan merawat bangunan dengan secara intens ya, setiap hari. Kebersihannya terus kita jaga, kemudian taman atau kebun yang ada di sekitar museum juga terus kita bersihkan. Dan karena ini bangunan yang sudah sangat berumur, sudah sangat cukup tua, artinya ketahanan genting pun terus kita perhatikan, terus kita pantau. Misalnya biasanya di talang air ya, talang air itu kadangkala banyak sumbatan-sumbatan, batuan-batuan kecil, pasir, kadangkala justru ditumbuhi oleh pelalang atau rumput-rumput. Nah, dengan penanganan secara intens, hal-hal tersebut bisa ditangani lebih baik. Karena memang kalau adanya sumbatan-sumbatan itu tadi, kalau terus dibiarkan tentu saja akan malah membuat beban dari talang tersebut ya gitu. Dan pada akhirnya dulu sempat juga terjadi reruntuhan dan syukurnya memang tidak mencederai petugas atau staf pengelola museum yang lainnya gitu. Tapi hal-hal sederhana itulah yang terus kita upayakan, terus kita lakukan sehingga dengan menjaga, merawat dan penanganan koleksi ataupun peninggalan yang ada di museum secara cepat, tepat dan benar dengan kita bersinergi dengan para ahli ataupun pegiat budaya yang lainnya, itu bisa yang tidak diinginkan di Museum Chong Afi Mansion. Bagaimana Rumah Karya Indonesia memadukan destinasi wisata, kebudayaan, dan industri kreatif untuk menjadi sebuah event pariwisata yang mendatangkan wisatawan ke Sumatera Utara? Pertama, sebenarnya itu yang kita lakukan ya, menggabungkan beberapa elemen tersebut. Pertama adalah di daerah destinasi itu kan tetap melekat sebuah kebudayaan. Ada kebudayaan yang ada di sana di tempat tersebut. Kedua, ketika kebudayaan itu kita kelola dengan baik, pasti akan memiliki output yang namanya disebut dengan ekonomi kreatif. Nah, bagaimana cara kita? Cara kita pertama adalah kita harus meyakinkan masyarakatnya bahwa sebuah destinasi itu punya dampak ekonomi kepada mereka tersebut, kepada masyarakat tempatan tersebut. Itu dulu. Kita buat dulu kesepahaman dengan masyarakatnya bahwa bicara tentang pariwisata akan berdampak langsung kepada si masyarakatnya. Nah, setelah kita bertemu dan punya satu perspektif dengan masyarakatnya, strategi tentang bagaimana mengkampanyekan destinasi, bagaimana mempromosikannya, itu hal kedua. Hal pertama adalah tadi meyakini dulu, menjelaskan dulu dan menguatkan dulu bahwa terkait dengan destinasi tersebut. Kenapa itu kita lakukan? Kedua adalah agar ketika destinasi itu dipromosikan dengan baik dan mendatangkan orang, sumber daya manusia di tempat itu sudah ada, sudah ready gitu. Tinggal melakukan bagaimana dia mengelola, bagaimana dia menyapa, bagaimana dia melayani wisatawan-wisatawan yang hadir ke destinasi tersebut. Contohnya
ketika saya tadi sempat menyatakan seperti di Taos Lalahi itu, awalnya tempat itu hanya sebuah perladangan, tapi kita coba bertemu dengan masyarakatnya, karena masyarakatnya juga bercerita tentang bagaimana kebudayaan di tempat itu begitu menarik dan juga begitu patut untuk diapresiasi. Coba kita kelola dengan baik dan mendatangkan orang ke sana yang tadi saya bilang di tahun ke-5 festival itu sudah hadir 9.000 orang. 9.000 orang pasti membawa market ekonomi ke tempat tersebut. Nah, seperti itu Cynthia. Jadi pola pertama yang harus dari proses perjalanan yang kami alami adalah bagaimana meyakini masyarakatnya bahwa berpariwisata atau mengelola destinasi itu adalah sumber ekonomi kreatif. Itu dulu. Karena itu PR yang sangat susah. PR yang sangat banyak hambatan karena nggak menyatukan dua perspektif orang aja sangat susah, apalagi masyarakat yang tinggal di sebuah destinasi mungkin 20-30 orang yang ada di sana. Sebagai wujud dari kegiatan promosi destinasi wisata Sumatera Utara, bagaimana generasi pesona Indonesia Sumatera Utara ini mengajak wisatawan milenial untuk mempopulerkan, mungkin ada hashtag-hashtag yang sedang diadakan oleh Genpi, kayak gitu. Yang pasti membuat satu konten ya pure kita buat konten yang itu ada di lokasi tanpa mengedit sedemikian supaya agak bagus dan wah ini tempatnya keren. Enggak, kita buat konten yang pure benar-benar itu buat dibuatnya di sana konsep seperti itu, tapi kita ada satu foto atau video itu dari satu sudut yang berbeda. Nah, untuk hashtag kita mengikuti hashtag yang lagi hit, contohnya tuh di Indonesia aja itu adalah hashtag dari kementerian, kita juga bantu mempopulerkan. Untuk pandemi ini kita memang nggak boleh keluar negeri, tapi di Indonesia aja, dan turunan dari hashtag itu ada Yuk ke Sumut itu adalah hashtagnya Genpi sebut sejak awal. Terus di Sumut aja itu kemarin sempat ngobrol dengan dinas lewat hashtag kita kan nah untuk hashtag itu kita pakai selalu pada saat postingan destinasi. Selain difungsikan sebagai museum, ada aktivitas lainnya kah yang seringkali diadakan di Rumah Chong Afi Mansion ini? Pun berkeinginan untuk menyajikan sebaik mungkin hal-hal menarik yang ada di Museum Chong Afi Mansion. Jadi kegiatan-kegiatan di luar ataupun di samping pengenalan museum ya sebagai wisata sejarah ataupun edukasi, tentunya di museum ini tidak hanya sebatas museum saja ya pada umumnya, tapi juga disupport ataupun kita biasanya melakukan kegiatan-kegiatan untuk menambah daya tarik wisatawan datang ke Museum Chong Afi Mansion. Misalnya belum lama ini ya, tepatnya di minggu yang lalu kita baru saja melaksanakan kegiatan perpaduan antara musik Eropa dengan musik Cina ya. Tadi ada saya munculkan juga di slide presentasinya, itu penampilan kuceng atau kecapi Cina yang ditampilkan oleh Ibu Ngartini Huang dari Jet Music. Mereka menampilkan musik tradisional Cina tadi dengan alat musik kuceng, tapi yang dinyanyikan justru lagu-lagu nasional gitu. Misalnya kemarin ada juga lagu Indonesia Pusaka dan juga lagu-lagu nasional yang lainnya. Artinya keberagaman yang ada di Republik ini atau Nusantara ini coba dikemas sedemikian rupa dan disajikan dengan alunan musik kuceng tadi. Gitu. Dan selain itu juga di museum ini ada perpustakaan ya yang biasanya kita buka di weekend Jumat, Sabtu, Minggu dan banyak dikunjungi oleh teman-teman yang ingin menugas ya tugas kuliah, tugas sekolah begitu, dan
mereka bebas menggunakan koleksi buku yang tersedia di Museum Chong Afi Mensia gitu. Dan selain itu juga kita biasanya di luar pandemi ya melakukan kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara dan juga universitas yang lainnya, ada Unimed, kemudian Poltekper juga untuk melaksanakan kegiatan festival budaya gitu. Jadi yang ditampilkan nggak hanya budaya Cina aja, tapi juga seluruh budaya yang ada di Kota Medan gitu untuk kita perkenalkan kepada teman-teman yang ada di luar sana. Begitu barangkali Cynthia. Apakah festival-festival ke depannya nanti yang dari Rumah Karya Indonesia ini di tengah pandemik ini lewat virtual seperti ini atau nanti ada pembatasan orang mungkin? Oke. Agak sedikit ini ya, sedikit agak repot sih menjawabnya. Pertama, di tengah pandemi ini kalau bicara tentang pertunjukan virtual ya memang tidak begitu sensasi dan bisa kita harapkan seperti pertunjukan offline-nya ya, seperti punya jarak ya. Tapi mungkin kita mungkin apa ya punya rekayasa lah ya, bagaimana dia membuat pertunjukan hibrid perpaduan antara online dan offline ya. Tapi yang pasti yang paling utama itu adalah kita berharap ya pandeminya cepat usai dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya saja. Jadi tanpa ada pembatasan-pembatasan, tapi mungkin hanya penguatan protokol-protokol kesehatan ke depannya. Begitu Cynthia. Thank you.